Anda punya keahlian, punya pengalaman, dan rasanya punya ide bagus buat dibagiin, tapi gimana caranya mengubah itu semua jadi e-book yang beneran laku, bukan cuma menuin hard drive? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan bedah tuntas sebuah kerangka kerja praktis untuk menjawab pertanyaan itu. Oke, kita mulai dari sini deh. Pertanyaan yang sering banget bikin para kreator mandek. Mungkin di kepala Anda sekarang udah ada banyak banget ide buat e-book, semuanya terasa brilian, dan kayaknya ini pasti berhasil. Tapi kemudian, tiba-tiba muncul bisikan keraguan ini. Beneran ada yang mau beli nggak ya? Rasa takut ini nih yang seringkali melumpuhkan kemajuan. Tapi tenang, keraguan ini wajar kok, dan hari ini kita akan atasi itu dengan sebuah metode yang jelas dan terstruktur. Oke, yuk kita selami ini lebih dalam. Kenapa sih menemukan ide yang laku dijual itu rasanya susah banget? Apa sebenarnya yang jadi penghalang antara ide cemerlang di kepala kita dan produk yang sukses di pasaran? Nah, ini dia inti masalahnya. Kita seringkali tenggelam dalam lautan ide. Tantangannya itu bukan kurangnya ide, sama sekali bukan, tapi kita nggak punya filter yang pas untuk misahin mana yang sekedar proyek iseng dan mana yang benar-benar produk yang bisa ngasilin profit. Sekarang, mari kita perkenalkan alat kita, filter kita, sebuah konsep dari Jepang yang mungkin Anda udah pernah dengar, Ikigai. Tapi, tunggu dulu, lupakan sejenak versi filosofisnya. Kita akan kasih sentuhan komersial yang super praktis dan bisa langsung Anda pakai. Ikigai yang klasik itu kan konsepnya indah banget ya buat menemukan tujuan hidup. Dia itu titik temu antara apa yang kita cintai, apa yang kita kuasai, apa yang dunia butuhkan, dan apa yang bisa menghasilkan uang. Kedengarannya sempurna kan? Tapi ada satu masalah. Waktu kita ngomongin bikin e-book, pendekatan filosofis ini punya satu kelemahan fatal. Pertanyaan, apa yang dunia butuhkan itu, abstrak banget. Kita kan nggak jualan e-book ke dunia, kita jualannya ke sekelompok orang yang spesifik, yang punya masalah spesifik saat ini juga. Jadi, disinilah pergeseran mindset yang perlu kita lakukan. Kita geser dari filosofi yang luas menjadi sebuah alat praktis yang tajam. Tujuannya bukan lagi sekedar menemukan tujuan hidup, tapi menemukan pasar yang hidup dan yang pasti bersedia membayar. Jadi, gimana caranya? Gampang, kita ganti aja elemen-elemen klasik Ikigai tadi dengan 4 pertanyaan yang super praktis. Inilah yang kita sebut Ikigai versi komersial yang bakal memvalidasi ide e-book Anda. Pertama, kita fokus bukan pada teori yang Anda baca di buku, tapi pada pengalaman nyata, hasil yang udah pernah Anda capai. Ingat ya, orang itu nggak beli kepintaran Anda, mereka beli jalan pintas berdasarkan pengalaman yang udah Anda lalui. Kedua, kita jauhi masalah-masalah umum kayak ingin sukses atau ingin kaya. Kita tajamkan fokus kita ke satu titik sakit yang spesifik banget. Contohnya bukan cara dapat uang, tapi bagaimana cara seorang desainer grafis mendapatkan klien pertamanya. Jauh lebih konkret kan? Ketiga, kita harus cek dulu pasarnya ada nggak? Apakah orang-orang udah ngetikin masalah ini di Google atau YouTube? Justru kalau udah ada kompetitor yang jualan solusi serupa, itu pertanda bagus loh. Artinya pasarnya ada. Kalau sepi-sepi aja, seringnya itu bukan berarti Anda seorang pionir, tapi berarti emang nggak ada pasarnya. Dan yang terakhir, pertanyaan paling krusial. Apakah solusi yang Anda tawarkan ini nyambung langsung ke sesuatu yang berharga buat mereka? Sesuatu yang bikin orang rela ngeluarin dompetnya? Semakin dekat solusi Anda ke urusan uang, karir, atau bisnis, kemungkinannya buat dibeli makin besar. Oke, teori cukup. Sekarang mari kita coba terapkan kerangka kerja ini. Kita akan lihat gimana 4 pertanyaan tadi bisa ngebangun sebuah ide, bahkan judul e-book yang kuat banget dari nol. Coba kita lihat contoh ini. Keahlian terbuktinya apa? SEO lokal untuk bisnis jasa. Masalah spesifiknya, susah banget dapat klien pertama. Validasi pasar. Wah, ternyata pencariannya tinggi untuk cara dapat klien. Kesediaan membayar? Jelas, ini kan berdampak langsung ke pendapatan. Hasilnya, langsung jadi deh ide e-book Blueprint Klien Pertama dari SEO Lokal. Sebuah konsep yang udah tervalidasi dari awal. Nah, dari contoh tadi, sebenarnya kita bisa tarik sebuah formula sederhana buat bikin judul yang efektif. Yuk, kita bedah kenapa formula ini ampuh banget. Struktur ini manjur banget karena secara langsung ngejawab 3 hal penting buat calon pembeli. Apa masalah saya? Apa hasil yang bakal saya dapat? Dan apa ketakutan saya yang bisa diatasi? Ini resep Jitu buat bikin penawaran yang susah banget buat ditolak. Terakhir nih, penting juga untuk tahu jebakan-jebakan umum yang sering bikin kreator gagal. Kerangka kerja yang kita bahas ini sebenarnya dirancang untuk bantu Anda menghindari itu semua. Coba deh perhatikan jebakan-jebakan ini.
Terlalu fokus sama diri sendiri, terlalu idealis, topiknya terlalu luas, atau nulis dulu baru validasi? Ini semua kan kebalikannya dari 4 pertanyaan yang kita bahas tadi. Makanya, kerangka Ikigai komersial ini secara otomatis menjauhkan kita dari kesalahan-kesalahan fatal ini. Jadi, poin krusialnya adalah untuk mengingat tujuan sebenarnya dari kerangka komersial ini. Ini bukan tentang eksplorasi diri tanpa arah ya. Ini adalah soal strategi bisnis yang cerdas untuk produk digital Anda. Kalau Anda cuma boleh ingat satu hal dari penjelasan ini, tolong ingat ini. Selesaikan satu masalah untuk satu tipe orang dengan satu hasil yang jelas. Itulah kunci e-book yang nggak cuma selesai ditulis, tapi juga laku keras. Sekarang, giliran Anda. Dengan kerangka kerja ini di tangan, coba pikirkan. Dari semua keahlian yang udah Anda buktikan, masalah spesifik apa yang bisa Anda selesaikan untuk orang lain yang mereka bersedia bayar untuk solusinya? Jawaban dari pertanyaan itulah awal dari e-book Anda yang sukses.